Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijrah. Semoga semua aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Selanjutnya kita akan meneruskan pembicaraan kita tentang pertemuan kita pada hari ini, yaitu mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, kalau kita bicara mekanisme pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, alur sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Permendiknas nomor 63 tahun 2009 terdiri atas kegiatan penetapan, pemenuhan, pengukuran, pemetaan, dan penilaian standar. Secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam 3 kegiatan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan pengukuran. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar berikut ini, pelaksanaan itu di dalamnya ada kolom pemenuhan standar. Nah, pemenuhan standar ini ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kabupaten, kota, dan satuan pendidikan. Kemudian ada fasilitasi, arahan, supervisi, dan pengawasan. Kemudian di dalam pelaksanaan itu kita juga akan melihat ada persiapan, ada pengukuran. Ya, di kolom persiapan itu yaitu penyusunan regulasi atau renstra, rencana operasional, kemudian pemetaan dasar, pemetaan perencanaan rekomendasi. Kemudian pada pengukuran itu ada audit kinerja, ada akreditasi, ada sertifikasi, dan ada bentuk-bentuk lain. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ketiga hal itu tadi, persiapan, pelaksanaan, dan pengukuran, maka di dalamnya ada selanjutnya adalah pengembangan mutu. Nah, pengembangan mutu ya, pengembangan outputnya atau yang akan dituju adalah pengembangan mutu. Jadi ketiga hal itu, persiapan, pelaksanaan, dan pengukuran dalam kaitan dengan pengembangan mutu pendidikan. Baik, itu tadi adalah gambar 3 alur sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, pada tahap persiapan terdapat 2 kegiatan, yaitu penyusunan regulasi dan pemetaan. Penyusunan regulasi, pada tahap ini setiap institusi sesuai dengan tingkatan pada sistem penjaminan mutu pendidikan melaksanakan penetapan standar dan penetapan prosedur operasional standar atau POS. Nah, langkah-langkah penjaminan mutu yang dilakukan pada tahap ini adalah A. Penetapan regulasi, B. Penetapan sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPM, C. Penetapan SNP, Standar Nasional Pendidikan, D.
penetapan prosedur operasional standar atau POS atau POS, penjaminan mutu pendidikan oleh penyelenggaraan satuan pendidikan atau penyelenggara program pendidikan. Penetapan prosedur operasional standar atau POS, penjaminan mutu tingkat satuan pendidikan oleh satuan atau program pendidikan. Pada kegiatan pemenuhan standar merupakan pelaksanaan penjaminan mutu dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Setiap institusi yang terkait sesuai dengan tingkatan pada sistem penjaminan mutu pendidikan dapat berupa kewajiban bagi satuan dan atau program pendidikan atau fasilitasi bagi penyelenggara pendidikan. Lebih jelas lagi dapat dilihat pada gambar di bawah ini seperti pada kopian yang telah disampaikan kepada Anda. Ya, ini gambarnya. Kalau kita lihat gambar itu di sebelah kiri ada kolom di situ pusat, LP, MP dan PPPTK. Ya, kemudian ada kolom di bawahnya Balitbang, kemudian ada Dirjen. Kemudian di tengahnya ada SPM dan SNP. Nah, SPM dan SNP. Ya. Di dalam SPM SNP itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, termasuk juga penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian ini dari SPM atau SNP ini akan menuju apa yang disebut dengan mutu satuan pendidikan. Kemudian di kolom mutu satuan pendidikan itu ada SNP plus, ya, ada SNP dan ada SPM. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar itu kan ada panah dari sebelah kiri, ya, pusat LPNP dan PP3 ya, PP3TK, Balitbang dan Dirjen itu panahnya mengarah kepada mutu satuan pendidikan. Kemudian di bawah kolom sebelah kiri itu ada dinas, di bawahnya ada kolom Dinas Pendidikan Provinsi. Ini panahnya ditujukan kepada SPM atau di dalamnya panah itu adalah SPM atau SNP. Nah, ditujukan juga kepada mutu satuan pendidikan. Yang tiga tadi adalah SNP plus atau standar nasional pendidikan, atau yang dimaksud di situ adalah di atas minimal, ya. Kemudian standar nasional pendidikan dan sistem penjaminan, sistem pelayanan mutu pendidikan. Nah, baik, itu gambar 4 tentang model pemenuhan standar. Nah, pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu A. Pemenuhan standar mutu oleh satuan atau program pendidikan. B. Penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan sesuai dengan acuan mutu. C. Penyediaan sumber daya oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan. D. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan atau bimbingan oleh pemerintah. E. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan atau bimbingan oleh pemerintah provinsi. F. Pemberian bantuan, fasilitasi,
saran, arahan, dan atau bimbingan oleh pemerintah kabupaten kota. G. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan atau bimbingan oleh penyelenggaraan satuan atau program pendidikan. H. Pemberian bantuan dan atau saran oleh masyarakat. Nah, saudara sekalian, selanjutnya perlu kita perhatikan tugas pokok dan fungsi dari unit SPMP. Ya, tugas pokok dan fungsi unit-unit SPMP. A. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Departemen Agama memiliki tupoksi seperti di bawah ini. 1. Mengatur dan mengkoordinasikan pengembangan kebijakan, regulasi, dan strategi sistem penjaminan mutu pendidikan. 2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan ke seluruh komponen yang terlibat. Yang ketiga, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan di tingkat nasional. Yang keempat, memantau dan melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang kelima, melakukan tindak lanjut hasil pengukuran penjaminan mutu pendidikan. B. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Badan Standar Nasional Pendidikan memiliki kewenangan untuk 2. 1. Menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Ini sudah dilakukan. 2. Mengembangkan indikator pencapaian, ya, IP, yang akan membantu tenaga kependidikan untuk mengukur SNP, Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, menilai validitas, cakupan, relevansi, dan penggunaan SNP berdasarkan data pencapaian SNP. Yang ketiga, mengembangkan patok duga atau benchmark nasional untuk setiap SNP. Yang kelima, mempublikasikan kerangka kerja indikator untuk laporan nasional atas pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Kerangka kerja ini akan menjadi dokumen utama untuk mengarahkan pengumpulan data pencapaian SNP oleh tenaga kependidikan dan setiap satuan pendidikan. Yang keenam, menyelenggarakan ujian nasional sebagai bagian dari penilaian mutu lulusan. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. C. Ban swasta, ya, ban sekolah maksudnya, dan madrasah. Nah, ban S garis miring M, ban sekolah dan madrasah, dan BAP atau BAP. Nah, ini penyelenggaraan badan akreditasi. S swasta, ya, sekolah maksudnya, dan M ada madrasah. Nah, sesuai dengan Permendiknas nomor 29 tahun 2005 pasal 7 ayat 1, ban S garis miring M memiliki tugas merumuskan kebijakan operasional akreditasi, melakukan sosialisasi dan melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah. Akreditasi sekolah dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan satu sekolah atau madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada SNP
dan SPM. Dan hasilnya selanjutnya dilaporkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan akreditasi sekolah, bermanfaat untuk memberikan umpan balik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan kinerja sebagai motivator peningkatan mutu dan sebagai bahan informasi untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Akreditasi juga berguna untuk pemetaan indikator kelayakan pendidik dan tenaga pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik mengenai citra dan kinerja sekolah. Dengan demikian, ban sekolah dan madrasah atau ban SM tadi memiliki peranan yang vital dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, ban sekolah atau madrasah itu dibantu oleh BAP sekolah dan madrasah melakukan akreditasi terhadap sekolah dan madrasah. Secara lebih terperinci dalam Permendiknas nomor 29 tahun 2005 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa ban sekolah atau madrasah memiliki fungsi: 1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah atau madrasah. Yang kedua, merumuskan kriteria perangkat akreditasi sekolah madrasah untuk diusulkan kepada menteri. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria dan perangkat akreditasi sekolah atau madrasah. Yang keempat, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah. Yang kelima, memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi. Yang keenam, mengumumkan hasil akreditasi sekolah madrasah secara nasional. Yang ketujuh, melaporkan hasil akreditasi sekolah madrasah kepada menteri. Nah, pada pasal 7 ayat 4 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas akreditasi sekolah atau madrasah, ban sekolah atau madrasah dibantu oleh BAP sekolah dan madrasah. Tugas BAP sekolah dan madrasah atau BAP sekolah dan madrasah dalam akreditasi sekolah atau madrasah tersebut meliputi: 1. Merencanakan program sekolah atau madrasah yang menjadi sasaran akreditasi. Yang kedua, mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh ban sekolah atau madrasah. Yang ketiga, menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui rapat pleno anggota BAP atau BAP sekolah dan madrasah. Yang keempat, menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada ban sekolah atau madrasah dengan tembusan disampaikan kepada gubernur. Yang kelima, menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depak atau Kemenek, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Yang keenam, menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada masing-masing pemerintah kabupaten kota yang bersangkutan dan satu pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Yang ketujuh, mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat baik melalui pengumuman maupun melalui media massa. Yang kedelapan, mengelola sistem basis data akreditasi. Yang kesembilan, melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal terhadap kegiatan akreditasi. Baik, saudara sekalian, selanjutnya kita melihat apa yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PMPTK. Menurut Permendiknas nomor 8 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka pada pasal 2 disebutkan
Ditjen PMPTK memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Ditjen PMPTK menyelenggarakan fungsi 1. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. Baik. Nah, berikutnya SPMP pada awalnya merupakan tindak lanjut dari hasil kajian kapasitas LPMP dan PPPP atau P4TK yang dilaksanakan oleh Ditjen PMPTK pada tahun 2007. Hasil kajian melahirkan kesimpulan bahwa dalam melaksanakan penjaminan serta peningkatan mutu pendidikan, LPMP dan P4TK tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan semua pihak, sehingga diperlukan sebuah sistem yaitu SPMP. Ditjen PMTK melakukan langkah strategis dengan melakukan peningkatan kapasitas LPMP di 30 provinsi yang bertujuan agar LPMP dapat membantu pemerintah kota kabupaten mengimplementasikan SPMP sebagai bagian dari fasilitasi sumber daya pendidikan serta membangun kapasitas tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan penyaminan dan peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan. Ditjen PMTK memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, fokus utama Ditjen PMPTK dalam melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam implementasinya, Ditjen PMPTK dibantu oleh UPT Dipdiknas yang terdiri dari 12 P4TK dan LPMP yang tersebar di seluruh provinsi. Baik, berikutnya Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dan Dasar dan Menengah atau MPDM mengacu pada peraturan pemerintah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Tugas pokok Ditjen Mendikdasmen adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. Fungsi Ditjen MPDM adalah A. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. B. Pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. C. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. D.
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. Nah, dalam implementasinya, Ditjen Mendikdasmen diberikan dukungan data dan informasi baik oleh Balitbang maupun oleh LPNP. Dan pada kondisi tertentu dapat melakukan pengumpulan data yang spesifik yang diperlukan oleh Ditjen Mendikdasmen sebelum merumuskan kebijakan. Standarisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah juga meliputi sistem informasi dan manajemen yang dapat digunakan maupun dikembangkan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan. Sistem ini dalam pengembangannya juga dapat membantu sekolah dalam menjalankan SPMP di tingkat satuan pendidikan. Berikutnya F. Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang. Balitbang bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan. Balitbang memiliki fungsi dalam 1. Perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan. 2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan. 3. Pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pendidikan. Balitbang. Nah, Balitbang terdiri dari 1. Sekretaris Badan. 2. Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan. Yang ketiga, Pusat Kurikulum yang bertugas melaksanakan penyusunan standar isi kurikulum dan pengembangan kurikulum prasekolah, pendidikan sekolah, pendidikan non-formal, dan pendidikan khusus. Yang keempat, Pusat Statistik Pendidikan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta statistik pendidikan. Yang kelima, Pusat Penilaian Pendidikan bertugas melaksanakan pengembangan sistem penilaian pendidikan. G. Pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, disingkat dengan P4TK. Menurut Permendiknas nomor 8 tahun 2007, P4TK memiliki tugas pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Fungsinya: 1. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan PTK. 2. Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi PTK. Yang ketiga, fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi PTK. 4. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK. Dalam konteks SPMP, titik berat peran P4TK berada di wilayah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Data dan informasi PTK yang dikelola mendapat input dari LPMP di seluruh provinsi untuk dianalisis lebih lanjut dengan memetakan kompetensi PTK serta menganalisis kebutuhan pelatihan atau training need assessment. Upaya lebih lanjut adalah merancang dan menyelenggarakan beberapa program peningkatan kompetensi PTK sesuai dengan bidang yang telah diampu. H. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP. Dalam Permendiknas nomor 7 tahun 2008, LPMP diamanatkan untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Fungsi LPMP adalah melakukan A.
penetapan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat. B. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat. C. Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional. D. Fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan. Dan E. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP. Baik, saudara sekalian, ini beberapa hal yang berkaitan dengan kelanjutan pembahasan kita tentang penjaminan mutu pendidikan. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan demikian. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.